Ini adalah kisah 5 bersaudara. Mereka membuka warung makan khas daerahnya. Yang bikin unik adalah mereka menganut falsafah 100% pembeli adalah raja. Pembeli diperlakukan penuh hormat dan agung layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut kontan saja menyebar ke seluruh antero negeri Baghdad. Suatu hari, datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diperlakukan istimewa seperti seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai falsafah pembeli adalah raja. Caranya mereka melayani pun dengan penuh keramah tamahan dan keagungan. Bahkan cara berjalannya para pelayan ini membungkukkan badan. Mereka mencium tangan pembeli lalu mengantarkan ke tempat duduknya. Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara. Bahkan hewan peliharaan, pengemis, dan serangga diawasi dengan seksama, jangan sampai mendekati pembeli yang sedang hikmat menyantap makanan. Semua keinginan pembeli dilaksanakan dengan senyum yang ramah. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu saja semua itu tidak akan menjadi masalah. Beberapa hari kemudian, masyarakat yang penasaran berduyun-duyun ingin juga merasakan lezatnya diperlakukan penuh keagungan bak seorang raja. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. Kenapa mahal sekali harganya? 100 kali lipat dari harga biasanya. Kalau harganya 10 kali lipat, kami tidak masalah, protes mereka. Iya tuan, harganya memang segitu, karena pelayanan kami juga luar biasa kepada para tamu, balas pemilik warung. Dengan terpaksa, mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. Kami kapok makan di tempat ini, gerutu mereka sambil meninggalkan warung. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. "Dari mana kalian? Kenapa kalian terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. "Kami barusan makan di warung yang terkenal itu. Pelayanannya sangat ramah. Kami diperlakukan bak seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat Abu Nawas," jawab mereka. "Loh, kalian tidak lihat daftar harga makanannya dulu?" balas Abu Nawas. "Tidak ada daftar harganya Abu Nawas," ujar mereka dengan kesal. "Ini tidak boleh dibiarkan, aku akan memberi pelajaran," pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajaknya makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 orang gelandangan memasuki warung itu. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup, tapi berusaha tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Abu Nawas dan para gelandangan ini kaget luar biasa ketika tangan mereka dicium klien cantik dan diperlakukan bagai seorang raja yang berkuasa. "Sungguh hebat," puji salah satu gelandangan. Mereka terkesima dan berdecak kagum. Setelah mereka selesai makan, si pemilik warung datang. Ia kaget di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asyik di warungnya.
Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, "Kenapa kalian membiarkan mereka ada di sini?" "Mereka di sini untuk makan, Tuan," jawab salah satu pelayan. "Apakah mereka mampu membayarnya? Jangan-jangan mereka malah mau ngutang?" tanya si pemilik warung. "Tidak, Tuan, mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya," jawab si pelayan kembali. "Makanan apa yang mereka pesan?" tanya si pemilik warung. "1 porsi makanan dan 1 teko air putih. Mereka menyantapnya bersama-sama, Tuan," jawab si pelayan. Si pemilik warung menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Esok harinya, Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan. Karena seringnya datang, akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Abu Nawas berjanji tidak akan datang lagi, tapi dengan satu syarat. Warung tersebut tidak boleh mematok harga dengan jumlah 100 kali lipat. Si pemilik warung pun akhirnya menyetujuinya. Membawa singa ke istana. Keusilan Baginda Raja terhadap Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Meskipun berulang kali gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja tak pernah berhenti mencobanya. Pernah suatu hari Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan seekor singa ke istana. Singa yang dibawanya haruslah singa yang kuat dan ganas. Tentu saja keinginan raja yang membahayakan itu sempat membuat Abu Nawas ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, apa tidak ada tugas yang lain saja?" kata Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan seekor singa untuk dijadikannya sebagai hiburan. "Aku beri kamu waktu seminggu, Abu Nawas, untuk menyelesaikan tugasmu," tutur Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Bisa-bisa malah aku yang mati nanti diterkam singa." Namun namanya saja Abu Nawas. Ia punya sejuta akal agar bisa menjalankan perintah rajanya, meskipun tugas tersebut sangatlah berbahaya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor singa. Tapi singa yang dibawanya berbadan kurus dan lemah. Jangankan untuk menerkam, untuk berjalan saja singa tersebut harus digendong. Kemudian Abu Nawas memasuki istana dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, mengapa kau bawa seekor singa yang lemah itu? Aku kan memerintahmu untuk membawa singa yang kuat dan ganas," kata Baginda Raja kecewa. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Paduka yang mulia, singa ini sebenarnya sangat kuat dan ganas. Namun dia telah mendengar tentang kemuliaan dan kehebatan Paduka, sehingga ia pun merasa takut untuk berada di dekat Paduka. Oleh karena itulah, begitu dia mendengar bahwa aku akan membawanya ke istana Paduka, dia langsung berpura-pura sakit." Mendengar hal itu, seketika Baginda Raja dan para menteri istana tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia berhasil menjalankan tugasnya. Suatu kali, ada seorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraannya selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika, ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung kopi. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat.
Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu, Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu begitu saja meninggalkan Abu Nawas.